Selamat siang adik-adik. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Baik Ibu. Sebelum kegiatan hari ini, adik-adik sebelumnya sudah kegiatan belum? Ada Ibu. Oke, jadi sebelum mulai kegiatan hari ini, Ibu minta kerjaan salah satu dari siapa yang bersiap? Ina Ibu. Tidak, karena dia yang menunjuk teman-teman. Iya Ibu. Iya Ibu. Betul Ibu. Silakan. Ibu dan teman-teman sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya doa. Dulu kemudian saya berdoa mulai berdoa. Terima kasih. Ayo nama siapa? Terima kasih kepada penyanyi yang telah berdoa. Bapak sama teman kami nama saya. Sebelumnya Ibu sendiri perkenalkan, nama Ibu sudah lakukan biasa dipanggil Ibu di sini. Jadi untuk perkenalan dari adik-adik sebentar perkenalannya melalui proses lain saja sebentar. Jadi Ibu perkenal melalui absensi. Siapa di sini yang ikut kelas? Ya Ibu. Kita minta Yasmin. Oke, sebelum mulai Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Ya Ibu. Starla, Ibu. Daniel Janahar, Yasmin, Elizabeth, Kristantin, Dwi, Aries, Asunta, Gladys, Arsangela, Andika, Andika. Oke, menghadiri ya hari ini. Ya Ibu. Oke, sebelum mulai kegiatan hari ini, Ibu punya satu activity. Jadi, activity-nya kertas tangkap tangan. Jadi adik-adik bisa untuk berdiri. Jadi masing-masing kamu punya kertas tangan ini. Terus yang pasangan juga dua orang. Tadi ya sini. Begitu terusnya dong. Sudah dapat semua kertasnya Kak? Sudah Bu. Sudah Ibu. Oke, dengan kalau punya Ibu tangan, adik-adik pegang tangannya adik-adik. Terus kertas, terus tangkap kertasnya teman-teman. Lawannya adik-adik. Oke Ibu. Paham? Oke, kita mulai ya. Ibu konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi. Tangan. Kertas. Tangan. Kertas. Tangan. Tepuk konsentrasi. Kertas. Tangan. Kertas. Tangkap. Oke, jadi kegiatan hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik meningkatkan kemampuan komunikasi. Adapun tahapan mendapatkan yakni tahap pendahuluan, tahap inti dan tahap kontrol. Terus kegiatan lain hari ini akan dilaksanakan selama 45 menit. Apakah adik-adik setuju? Setuju. Baik, adapun tujuan dari layanan yang diberikan agar adik-adik dapat mengetahui pentingnya peran-peran meningkatkan kemampuan komunikasi, terus
jenis-jenis keterampilan komunikasi itu apa saja sih, terus bagaimana cara meningkatkan keterampilan komunikasi. Oke, kita masuk pada materi. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Sebelum itu ada yang tahu kan apa itu keterampilan komunikasi? Cara berbicara. Satu-satu dari adik-adik. Cara berbicara yang pertama. Ada yang lain? Ada Bu. Oke. Punya kemampuan dalam film bermain. Oke. Ada lagi ya? Ya Bu. Jadi pengertian dari keterampilan komunikasi adalah suatu kemampuan untuk mengolah dan menyampaikan pesan secara efektif sehingga maksud dari suatu pesan dapat disampaikan dan dipahami baik oleh lawan bicara. Jadi kemampuan komunikasi itu adalah suatu kemampuan untuk mengolah dan menyampaikan pesan secara efektif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami secara baik oleh pendengar. Berikut adalah jenis-jenis keterampilan komunikasi. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi lisan. Ada yang tahu kan komunikasi lisan itu seperti apa? Oke, benar sekali. Dan keterampilan komunikasi lisan itu adalah keterampilan komunikasi yang disampaikan secara lisan atau ucapan langsung. Hal ini dapat dilihat ketika seseorang mampu menerangkan dan menyajikan sesuatu gagasan atau ide dengan yakin dan percaya diri sehingga pendengar tertarik untuk mendengarkannya. Yang berikut adalah keterampilan komunikasi tulisan. Jadi keterampilan komunikasi tulisan ini adalah keterampilan komunikasi melalui tulisan yang efektif sehingga pembaca atau penerima dapat menerima atau memahami informasi yang ditulis itu secara baik. Dan terakhir adalah keterampilan komunikasi nonverbal. Jadi keterampilan komunikasi verbal ini pada umumnya diperkuat dengan keterampilan atau kemampuan lain seperti menggunakan bahasa tubuh, mimik wajah, imitasi suara, dan gerak isyarat. Dan terakhir adalah tips meningkatkan kemampuan komunikasi. Adapun cara-cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang pertama adalah dengarkan dengan empati. Jadi selain berbicara dengan baik, adik-adik juga dituntut untuk mendengarkan dengan empati apa yang disampaikan oleh lawan bicara adik-adik. Sebelum merespon atau memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicara adik-adik, kelola dulu apa yang ingin disampaikan dan lihat situasi kembali lawan bicara adik-adik. Yang kedua adalah persiapkan diri dengan matang dan bersilaturahmi. Jadi contohnya adik-adik kalau mau presentasi di depan kelas tuh adik-adik dapat persiapkan diri di rumah dengan cara berlatih di depan cermin. Kalian juga dapat menentukan poin-poin penting agar adik-adik saat menjelaskan di depan kelas tidak terbelit-belit. Adik-adik juga dapat mengontrol ekspresi serta mengatur intonasi suara agar pesan yang disampaikan menjadi lebih menarik. Yang ketiga adalah khusus. Ada banyak sekali tutorial atau panduan-panduan yang dapat adik-adik lakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi seperti menonton YouTube, membaca buku. Tapi kalau adik-adik merasa tidak cukup, adik-adik dapat mengikuti kursus untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Yang terakhir, yang keempat, berbicara di depan umum. Jadi kan dalam lingkup yang kecil itu berbicara di depan kelas. Jadi kalau adik-adik sudah berbicara di depan umum, kemampuan komunikasi adik-adik itu akan meningkat. Terus yang terakhir adalah meminta feedback dari orang lain. Jadi setelah melakukan semuanya berbicara di depan umum, alangkah baiknya adik-adik dapat meminta umpan balik dari teman-teman atau orang yang adik kenal tentang apa saja yang harus diperbaiki atau apa saja yang harus ditingkatkan dalam keterampilan komunikasi adik-adik. Sekian materi yang dapat disampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada Ibu. Diminta kepada untuk merangkum kesimpulan dari materi yang dibawakan. Ada yang bersedia kan?
Oke. Yani silakan. Baik, jadi kesimpulannya itu dan komunikasi kebutuhan seseorang dapat menyampaikan pendapatnya dan dipahami oleh orang lain. Itu ciri-ciri keterampilan komunikasi itu dalam bentuk bisa kayak berbicara langsung, terus tulisan, terus dari ekspresi atau bentuknya perilaku, terus tips untuk meningkatkan keterampilan komunikasi itu harus yang pertama sebelum kita mendengar kita harus bisa mendengarkan orang lain dengan empati, lalu harus mempersiapkan diri, terus bisa juga untuk berfokus. Oke. Lengkap sekali ya, tapi jangan dulu kita. Jadi sebelum di saya ini bakalan kita membahas tentang peserta didik dan evaluasi hasil. Untuk adik-adik isi untuk prosedur tulisannya akan dapat membahasanya dalam lembaran. Masuk dulu. Memberikan waktu 10 menit. Ya Ibu, terima kasih. Baik-baik. Terima kasih, Bu. Sudah toh? Sudah, Ibu. Program lembaga kerja. Oke, kegiatan kita sudah pada tahap akhir. Jadi tadi kan kita memulainya dengan doa. Sekarang kita ambil minggu dengan doa, diminta biar salah satu mendengar. Oke, adik-adik silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengikuti siang ini, marilah kita berdoa. Jadi sebelum itu izinkanlah saya memimpin pada saya dan Islam. Berdoa, berdoa selesai. Kita terima kasih. Sekian layanan yang diberikan. Harap mengetahui penampilan dan tadi dan sampai sini sampai ketemu di pertemuan. Terima kasih.